Silakan kalian menilai sendiri kelompok yang ada di kubu Prabowo. Semua sudah melepaskan topengnya dan menunjukkan ambisi sebenarnya. Semua ada di tangan rakyat pada tanggal 14 Februari 2024 nanti. Kalau dirasa perbuatan mereka dianggap biasa-biasa saja, silakan pilih mereka. Kalau memang kalian merasa ini adalah upaya mempermainkan demokrasi, jangan dipilih. Pada Pilpres nanti, kita bisa membuat kesimpulan apakah rakyat sudah cerdas atau masih belum bisa memberikan pilihan yang bijak. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Seaword. Saya yakin masih banyak yang belum bisa menerima kenyataan bahwa Gibran akhirnya memilih nekat menjadi cawapres Prabowo. Setelah berbulan-bulan bimbang, ucapan tidak konsisten dan bersikap abu-abu, akhirnya semua orang jadi tahu semua itu karena Gibran sedang menunggu peluang untuk menjadi cawapres. Saya masih banyak mendengar orang-orang mengatakan, kok bisa ya Gibran berubah seperti itu? Kok bisa ya keluarga Jokowi jadi begini? Kalau mau jawaban yang pasti, silakan tanya orangnya langsung. Hanya mereka yang tahu kenapa berubah drastis dan memilih mengambil jalan ekstrim demi berkuasa. Mari kita refresh kembali ucapan-ucapan dan komentar Gibran yang dianggap abu-abu hingga akhirnya dianggap sebagai sebuah kesalahan fatal. Mungkin sebagian orang menganggap ini adalah kebohongan. Tapi terserah kalian mau sebut apa. Saya ambil beberapa contoh untuk kalian. Yang pertama, jauh sebelum itu sudah ada isu Gibran akan menjadi cawapres Prabowo. Terutama ketika Prabowo malam-malam datang ke Solo, ketemuan dengan Gibran, dan tiba-tiba relawan menyatakan dukungan kepada Prabowo. Tidak lama kemudian, relawan ini mulai mempromosikan Gibran sebagai cawapres. Pertemuan ini membuat PDIP memanggil Gibran. Gibran menjelaskan semuanya mengenai pertemuan itu. Gibran bilang dia tegak lurus dengan arahan dari partai. Tegak lurus dengan partai. Kita semua masih percaya meskipun sudah ada kecurigaan dari sebagian orang. Kenapa tiba-tiba ada relawan Gibran mendukung Prabowo? Tapi akhirnya kita semua tahu Gibran lebih memilih tegak lurus dengan putusan dari Mahkamah Konstitusi yang di dalamnya ada paman kesayangan. Selanjutnya, di saat rumor berembus kencang, baliho-baliho bergambar Prabowo Gibran mulai menjamur di mana-mana. Gibran pernah ditanya soal dukungan untuk menjadi cawapres. Dia tidak mau berpikir sejauh itu. Dia belum memenuhi syarat. Dia bahkan bilang dia tidak berambisi untuk maju sebagai cawapres di Pilpres 2024. Dia bilang kalau dia sangat berambisi, dia pasti sudah keliling Indonesia. Menurut dia, jalan menuju kursi wakil presiden masih panjang. Dia mau fokus menjadi wali kota Solo. Tapi akhirnya semua omongan itu terbalik. Ketika pintu peluang terbuka, Gibran langsung berubah. Dari yang awalnya tidak berambisi, tapi faktanya saat ini dia terlalu sangat berambisi. Selanjutnya, ini berita tahun 2018. Ketika Jokowi masih presiden periode pertama dan anak-anaknya masih fokus ke bisnis. Bahkan katanya mereka sempat mengaku tidak tertarik terjun ke politik. Gibran saat itu mengatakan tidak mungkin Jokowi membangun dinasti politik karena Jokowi tidak punya partai sendiri. Kalau ada anggota keluarganya yang terlibat politik dinasti, rakyat akan susah. Kasihan rakyat kalau ada dinasti politik. Gibran bilang dia tidak tertarik masuk ke politik karena bukan bidangnya. Sekolah juga bukan sekolah politik. Ini dia ngomong sendiri loh, tahun 2018 lalu. Saat Jokowi kembali nyapres periode kedua, Gibran bahkan tidak mau ikut berkampanye. Saat itu dia dipuji banyak orang. Anak-anak Jokowi dijadikan contoh teladan, di mana bapaknya berkuasa, anak-anaknya tidak mau ikutan. Tapi sekarang kalian menyaksikan sendiri perubahan yang sangat drastis. Dari yang tidak tertarik menjadi sangat ngiler dengan kekuasaan. Terjun ke politik memang tidak masalah, tapi kalau sampai memanfaatkan kontroversi yang dibuat Mahkamah Konstitusi, ini sudah melewati batas.
Selanjutnya, beberapa hari lalu, Erick Thohir dan Yusril membuat SKCK. Saat itu banyak orang sempat berpikir Prabowo akan menunjuk Erick Thohir sebagai cawapres. Orang-orang bertanya, apakah Gibran batal jadi cawapres? Kemudian muncul rumor Gibran juga ikutan membuat SKCK. Tapi Gibran membantah. Dia bahkan menantang awak media untuk mencari bukti dia membuat SKCK dan lokasinya di mana. Dia minta mereka mengecek di Polda Jawa Tengah. Dia minta media jangan membuat berita yang meresahkan. Ternyata benar, dia tidak bikin SKCK di Polda Jawa Tengah. Hanya saja dia bikin SKCK di Mabes Polri. Ternyata ucapannya hanya berlaku untuk beberapa hari saja. Putusan MK membuat banyak orang geram. Ketika Gibran menjadi cawapres karena putusan MK, keresahan masyarakat makin besar. Ditambah lagi Gibran yang ucapannya sangat berbeda, ini kesalahan yang sangat fatal. Gibran bermain-main dengan ucapannya, seolah apa yang dia ucapkan tidak akan diingat masyarakat. Dia mungkin berpikir dia anak presiden, kalau ngomong sembarangan pasti tidak akan ada masalah. Sesekali nggak apa-apalah, mungkin dia mikirnya begitu. Bukan cuma Gibran yang kena skakmat ucapannya sendiri. Banyak tokoh-tokoh di Koalisi Indonesia Maju yang blunder tapi menahan malu. Salah satunya Yusril yang bilang ada penyelundupan hukum dalam putusan MK. Menurut dia, putusan itu tidak mengalir dari hulu ke hilir sehingga ada cacat hukum. Tapi endingnya, Yusril tetap berada di gerbong Prabowo dan Gibran. Begitu juga SBY pada awal September, dia mengatakan gugatan soal batas usia capres-cawapres tidak tepat diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Itu bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Tapi endingnya, Demokrat berkoalisi dengan Prabowo dan ikut mendukung Gibran. Coba, saya mau tanya, sudah tahu itu salah, tapi kenapa tetap terkesan mendukung? Yang paling lucu adalah partai PSI. Tahun 2019, partai ini pernah memberikan piagam penghargaan kepada Prabowo. Namanya Piagam Kebohongan Terlebay awal tahun 2019. Karena waktu itu Prabowo membahas tentang selang cuci darah yang dipakai untuk 40 pasien di RSCM. Yang paling sulit diterima logika adalah pendukung Prabowo yang dulu sering menghujat Jokowi, maki-maki Jokowi, fitnah Jokowi dengan kata-kata kasar, sekarang malah memuja Jokowi. Saya sampai saat ini masih bingung dengan fenomena ini. Ada banyak sekali cerita-cerita yang kalau diungkit ulang, rasanya lucu banget. Jadi kesimpulannya, silakan kalian menilai sendiri kelompok yang ada di kubu Prabowo. Semua sudah melepaskan topengnya dan menunjukkan ambisi sebenarnya. Semua ada di tangan rakyat pada tanggal 14 Februari 2024 nanti. Kalau dirasa perbuatan mereka dianggap biasa-biasa saja, silakan pilih mereka. Kalau memang kalian merasa ini adalah upaya mempermainkan demokrasi, jangan dipilih. Pada Pilpres nanti, kita bisa membuat kesimpulan apakah rakyat sudah cerdas atau masih belum bisa memberikan pilihan yang bijak. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.